Sedikit tentang Yahudi. Di dalam kitab Bilangan atau di Ulangan itu sudah jelas sekali dinubuatkan. Engkau membangkitkan amarahku, engkau membangkitkan murkaku, kata Allah kepada Bani Israel. Karena engkau membuat aku murka, katanya di dalam Ulangan 31 ayat 221 kalau nggak salah ya. Nanti coba kita lihat ayatnya. Dia mengatakan, engkau membangkitkan amarahku, engkau membangkitkan cemburuku, maka aku akan membangkitkan amarahmu dengan yang bukan umat, dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan membangkitkan cemburumu dengan umat yang bodoh. Artinya Allah ingin balas dendam kepada orang-orang Yahudi yang telah tegar tengkuk. Dengan cara apa? Allah membangkitkan amarah dia, Allah membangkitkan cemburu dia. Makanya sampai hari ini, saya balik, sampai hari ini orang-orang Yahudi sangat tersiksa. Dia sangat ingin menduduki Palestina, tapi sudah ribuan tahun, sampai hari ini dia belum berhasil. Padahal disokong oleh negara-negara kafir yang sudah luar biasa persenjataannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masjidil Aqsa masih dikuasai oleh orang-orang Islam sampai hari ini. Meskipun dia diborbardir, meskipun dia dihantam dengan senjata yang begitu mewah, begitu dahsyat, begitu sempurna, begitu luar biasa, Bani Ismail masih tetap memegang teguh puncak kekuasaan yang ada di sana. Anda boleh bangga, mereka dibunuh, mereka dibantai, mereka dikatai akan dihabiskan, tapi hari ini masih tetap berdiri kokoh di sana. Yang kasihan itu yang mengaku dirinya anak Tuhan. Yang kasihan itu yang mengaku dirinya sebagai orang-orang pilihan. Tapi yang kita lihat seperti orang dikutuk. Seperti orang dikutuk, didukung sama semua negara kafir, tapi tidak mampu menghancurkan Masjidil Aqsa. Luar biasa, itulah pertolongan Allah. Kaitannya dengan aku akan membangkitkan cemburumu. Maka hari ini, sampai hari berikutnya, dan seterusnya, Yahudi akan tetap cemburu kepada umat Islam. Itu faktanya, Pak Daud. Silakan ditanggapi. Ya, lumayan panjang lebar. Ya, terima kasih, Bang Jo. Bang Jo mengatakan tadi itu apa ya, sampai bingung saya apa yang tadi yang saya ingat contoh. Bang Jo mengatakan bahwa bahwa Paulus lah yang menggiring orang untuk mengajarkan bahwa mengajarkan mengangkat Yesus jadi Tuhan lah kayaknya ya, seperti itu, yang mengajarkan bahwa Taurat itu sudah tidak lagi orang harus hidup dengan hukum Taurat gitu. Nah, Bang Jo mengatakan bahwa hukum Taurat itu sebenarnya Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi segitu panjangnya tadi apa yang saya ingat satu-satu dulu, bahwa Paulus, Bang Jo ingin mengatakan bahwa Paulus lah yang mengiring atau mengajarkan Kristen itu dan seolah-olah yang menjadikan Yesus itu Tuhan sepertinya Paulus gitu. Dan saya lupa ayatnya di mana, tetapi saya ingat bunyi ayat itu. Nanti kalau memang ini perlu mungkin dicarikan ayatnya. Karena saya megang HP, jadi saya nggak bisa lihat dari HP lagi. Jadi begini, bahwa bukan Paulus yang berkata, Petrus yang mengatakan kepada orang Israel, hai orang Israel, kamu harus tahu, Yesus yang kamu salibkan itu, yang telah mati dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Hai seluruh orang Israel, kamu harus tahu itu. Yesus yang kamu bunuh itu, yang kamu bunuh dalam keadaannya sebagai manusia, telah dibangkitkan Allah menjadi Tuhan. Jadi siapa yang mengatakan, yang menyerukan itu bukan Paulus. Paulus waktu itu dia belum jadi rasul. Justru Paulus pada waktu itu dia ingin membunuh orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Bahkan Paulus waktu siapa tuh? Ananias siapa itu yang dibunuh, disalib sama, dan orang meletakkan baju jubahnya di kaki Yesus, di kaki Paulus, karena Paulus tuh
orang yang mempunyai surat penuh dari ahli-ahli agama Taurat. Jadi sebelum Paulus mengaku Yesus itu Tuhan, sudah ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, yaitu Petrus, orang Yahudi sendiri. Hai orang Israel, hai seluruh orang Israel, kamu harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu yang telah mati dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan Allah menjadi Tuhan. Itu harus kamu tahu, kata Petrus. Dan waktu Petrus berkhotbah, 3.500 orang Yahudi percaya kepada Yesus. Dan apa yang hendak kami lakukan? Biar kami selamat, kata orang-orang waktu Petrus dimasukkan ke penjara. Dan kuasa Tuhan bekerja. Penjara itu terbuka, rantai Petrus putus. Dan penjaga penjara itu ingin membunuh dirinya. Kamu jangan membunuh dirinya. Dan kalau begitu apa yang harus kami lakukan, kata penjaga penjara itu. Karena itu percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat dan kamu beserta keluargamu. Jadi jelas, jadi yang mengatakan, karena orang Islam seringkali mengatakan Paulus itu adalah rasul palsu yang mengangkat Yesus jadi Tuhan dan mengajarkan dan mendirikan agama Kristen. Tetapi faktanya, yang mengatakan Yesus itu Tuhan bukanlah bukanlah Paulus, tetapi Petrus. Waktu Petrus mengatakan, "Hei orang Israel, kamu harus tahu, Yesus yang kamu salibkan itu, yang telah mati dalam keadaan sebagai manusia, yang telah dibangkitkan Allah menjadi Tuhan." Padahal pada waktu itu, Paulus belum jadi pengikut Yesus, belum jadi rasul Yesus. Paulus justru membunuhi orang-orang yang mengakui Yesus itu Tuhan. Tetapi di tengah jalan, waktu Paulus sudah mendapat surat kuasa dari ahli-ahli agama Yahudi, dia ingin mengejar orang-orang yang percaya Yesus dan ingin membunuh, karena Paulus itu adalah FPY, yaitu Front Pembela Yahudi. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, bunuh. Paulus mendapat kuasa itu, tetapi di tengah jalan, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus datang kepada Paulus. Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau niaya. Dan karena sinar yang begitu terang, karena Yesus datang dalam begitu sinar terang, dan menyebabkan Paulus tersungkur dan buta. Jadi, setelah itu terjadi, makanya ada Roh Kudus bicara kepada salah satu orang yang sudah percaya Yesus, siapa, Ananias atau siapa namanya, tapi adalah. Nanti kalau Bang Jul ingin tahu, saya carikan ayatnya. Makanya kenapa saya perlu, saya pikir ada bukti apa-apa tadi itu ya, supaya dia tahu ayat-ayat. Karena saya tidak ingat bunyinya, tetapi lupa di mana ayatnya. Jadi dia katakan begini, udah doakanlah dia, nanti dia akan datang, dia sedang menuju ke rumahmu. Roh Kudus berkata, dia akan menuju ke rumah. Dia itu kan pembunuh, dia itu kan orang yang tidak suka orang Kristen gitu. Orang yang percaya Yesus. Enggak, saya mau pakai dia. Dia akan mengalami banyak penderitaan untuk saya gitu. Jadi, kalau Bang Juba katakan bahwa Kristen itu adalah pendirinya Paulus, menurut saya tidak tepat. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa yang pertama mengatakan, yang menyerukan kepada orang Yahudi, orang Israel, "Hai orang Israel, kamu harus tahu bahwa Yesus yang kamu salib, yang telah mati dalam keadaan manusia, dia telah dibangkitkan Allah menjadi Tuhan." Itu kamu harus tahu. Itu yang mengatakan bukan Paulus, tetapi Petrus. Pada waktu itu Paulus belum jadi rasul. Jadi kalau Bang Jo mengatakan bahwa Pauluslah pendiri Kristen yang menyesatkan, karena Bang Jo mengatakan Paulus menyesatkan orang dan orang yang percaya Paulus 2 kali sesat, kata Bang Jo. Jadi faktanya bahwa Paulus juga akhirnya menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus itu menjadi rasul yang paling belakangan. Bagaimana pula Paulus menjadi pendiri Kristen. Jadi tuduhan atau apa yang Bang Jul katakan itu
dibantah sendiri oleh Alkitab bahwa yang menjadikan yang mendirikan Kristen itu Yesus sendiri. Yesus berkata kepada Petrus, maukah engkau menggembalakan jemaatku? Apa Yesus pernah bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Oh Tuhan, kau tahu saya mengasihi engkau. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Kata Yesus. Engkau tahu Tuhan, saya mengasihimu. Untuk ketiga kalinya Yesus berkata, apakah kau mengasihi aku lebih dari apapun? Kata Yesus, oh iya saya mengasihi engkau lebih dari apapun. Ya karena itu dirikanlah jemaat di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan merampasnya. Jadi pendiri Kristen itu bukanlah Paulus, bukanlah Petrus, tetapi Yesus Kristuslah yang mendirikan Kristen. Bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan dapat merebutnya. Jadi Anda lihat, Abang Jun lihat bahwa Kristen itu disiksa bagaimanapun oleh bangsa Roma, dibunuh, diadu dengan singa, ditindas sedemikian rupa, tidak bisa, di alam maut tidak akan bisa merampas orang Kristen, karena pendirinya adalah Yesus Kristus. Makanya Kristen semakin ditindas, semakin berkembang dia. Itu fakta yang ada. Jadi kalau Bapak Banju katakan pendiri Kristen adalah Paulus, Banju salah. Pendiri Kristen itu adalah Yesus Kristus. Makanya tidak ada alam maut yang bisa merampasnya. Begitu Banju. Terima kasih Pak Daud. Jadi sekarang yang menjadi juru selamat, ya, jalan juru selamat itu yang apa? Yang Anda maksud adalah Yesus sekarang telah beralih ke Petrus. Ya, karena yang menjadi acuan kebenaran itu sebenarnya adalah Yesus, bukan Petrusnya. Petrus itu adalah nama. Orangnya boleh berganti-ganti dan tidak ada ilmu di dalam kekristenan di mana disiplin ilmu itu sebagai acuan yang bisa dijadikan kebenaran absolut bahwa yang menulis kitab Petrus betul-betul Petrus murid Yesus. Tidak ada. Jadi saya pun Zulkifli Imam Abbas kalau menulis sebuah kitab dengan mengatasnamakan Petrus, maka orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu dan tidak mendapatkan hikmat dalam hidupnya akan mengakui bahwa itu ada tulisan murid Yesus. Saya hanya ingin menerangkan seperti ini kepada Bang Daud sebagai Murtadin, ya. Apa yang kemudian diidentifikasi sebagai orang yang belajar tentang kitabnya Anda, saya pribadi tidak menemukan adanya kedekatan pengarang kitab Petrus dengan Yesus itu sendiri. Sangat jauh berbeda. Selayaknya orang yang akrab berpuluh tahun sama, Petrus di dalam tulisan kitab 1 Petrus, 2 Petrus sama sekali tidak menerangkan tentang kedekatannya dengan Yesus. Padahal dia bercerita tentang konon adalah hal-hal yang berkaitan dengan Yesus. Kalau bercerita tentang Yesus, berarti bercerita tentang Yesus, murid-muridnya, Yesus, dan Tuhannya. Nah, sebaliknya, Anda yang menjadikan kitab Petrus sebagai tujuan daripada pembenaran Paulus, justru ide yang ada dalam gaya bahasa penulisan Petrus sama dengan gaya bahasa Paulus. Contoh misalnya, di dalam 1 Petrus misalnya, di situ mengungkapkan dirinya sebagai seorang rasul. Petrus menyatakan dirinya sebagai seorang rasul. Sementara Petrus ketika sama dengan Yesus, dia tidak pernah mengatakan itu, dia tidak pernah mengajarkan itu. Ada satu hal yang menggelitik di sini, Pak Daud. Ketika kemudian Petrus itu mengaku sebagai penatua, padahal istilah penatua itu muncul jauh di masa kehidupan, jauh dari kehidupan Yesus dan murid-muridnya. Penulis Petrus 1 Petrus 2 Petrus itu menggambarkan dirinya sebagai apa? Sum presbyteros, yang artinya sesama penatua. Gelar ini bukan muncul pada masa Petrus, di mana Petrus masih bergaul dengan Yesus. Tapi
istilah penatua ini, ya, sum presbyteros ini muncul setelah dalam perkembangan eksekiologi Kristen awal. Itu yang perlu dicatat. Pada kitab 1 Petrus 1 ayat 1, penulisnya, siapapun itu, jelas menggambarkan dirinya sebagai rasul. Sangat identik dengan gaya penulisan Paulus dalam pembukaan hampir semua surat-suratnya. Dari Paulus, yang diberkati Tuhan atasnya. Dari Rasul Paulus, yang ini, dan seterusnya. Nah, di sini jelas sekali bahwa yang menulis Petrus di situ, itu bukan Petrus yang menerima mandat untuk melanjutkan tongkat estafet pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Kalau muridnya Yesus melanjutkan ajaran Yesus, maka sudah pasti dia tidak akan mengajarkan ajaran kekristenan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku. Mereka mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku, dan mengikuti aku. Sekarang, apakah ada Yesus pernah mengajarkan, lalu kemudian diikuti oleh Petrus, menyembah kepada Yesus, mengajarkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ajaran Yesus? Tentu tidak. Kalaupun Petrus yang menuliskan tulisan kitab Petrus murid Yesus, maka dapat dipastikan Petrus ini adalah murid yang durhaka. Kenapa? Karena keluar daripada koridor ajaran yang Yesus ajarkan. Sama dengan Yudas berarti, si Petrus ini. Bedanya, Yudas berkhianat pada saat Yesus masih hidup, Petrus berkhianat pada saat Yesus sudah tidak ada. Kalau yang menuliskan Petrus itu adalah murid Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Daud. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan telah Yesus yang kalian aniaya itu telah dijadikan menjadi Tuhan, ya, menurut Anda, itu bukan tulisan Petrus, Pak. Itu tulisan Lukas, adanya di Kisah Para Rasul itu. Kalau Anda mengaku bahwa Kisah Para Rasul itu dituliskan oleh Petrus, salah. Kisah Para Rasul itu dituliskan oleh Lukas, dan Lukas ini bukan murid Yesus. Ketika dia mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya kepada Anda, sebagai sesama orang yang belajar tentang kristolog. Oknum manusia yang dibunuh, kemudian dijadikan Tuhan, apakah dia layak dituhankan? Sementara dia nyata di dalam dalilnya, dijadikan menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi Tuhan melantik manusia menjadi Tuhan. Orang yang waras pasti tahu yang mana yang pantas disembah. Manusia yang dilantik oleh Tuhan menjadi Tuhan, atau Tuhan itu sendiri yang memang sudah Tuhan dari semuanya. Pakai akal. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Lukas mengajarkan Yesus yang disalib itu sudah menjadi Tuhan karena dia diangkat menjadi Tuhan oleh Allah. Kalau Anda sehat, Pak Daud, maka Anda akan mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia yang ternyata dilantik oleh Lukas menjadi Tuhan dengan membawa-bawa nama Allah. Lalu kemudian di dalam kitab Lukas, ya, kembali ke dalam kitab Lukas. Ini saya ngajarkan kenapa seperti ini modelnya, karena pengarang kitab Anda itu tidak pernah sadar kalau kitabnya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci. Mereka hanya menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, di dalam Lukas, nanti kaitannya dengan Mazmur 105 ayat 15. 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, kata Allah. Allah mengatakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, kata Allah. Lukas 2 ayat 20. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Yesus yang diurapi oleh Tuhan. Berarti Yesus diurapi, sementara Allah mengatakan jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Sekali lagi, Yesus diurapi oleh Tuhan dan mengatakan jangan diusik orang-orang yang kuurapi. Coba kita lihat siapa yang menganiaya Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat 5 yang Anda bacakan. Ketika Paulus ke Damsyik, dia bertemu dengan suara, dan suara itu dia langsung tahu bahwa adalah Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Seakan-akan Tuhan itu adalah sosok makhluk. Siapakah engkau Tuhan? Suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau Anda cermat belajar,
Ketika Allah mengatakan, jangan kamu usik orang yang kuurapi, dan Yesus adalah orang yang diurapi, kemudian Paulus mengaku menganiaya Yesus, itu sudah tidak nyambung. Artinya bahwa Yesus yang diurapin itu tidak akan mungkin diusik oleh Paulus. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa pengakuan bahwa Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah pengakuan Lukas. Lukas asistennya Paulus. Makanya dikatakan, waspadalah kepada pengajar palsu. Artinya banyak pengajar yang saling mendukung untuk kemudian mengajarkan satu pengajaran yang sesat. Nah, ini yang saya katakan, bahwa bukan cuma satu oknum, banyak oknum yang Yesus identifikasi di dalam pengajarannya kepada murid-muridnya akan datang nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, dan itu adalah serigala. Silakan. Oke, terima kasih Bang Jul. Sekarang sudah hampir 2 jam, saya akan tanggapi saja ya sebagai closing statement, karena sudah 2 jam hampir. Ya nanti lain waktu nanti kita sambung lagi supaya 1 jam ya, setengah 10, setengah 11. Ya udah, saya nggak ada teman, nggak ada yang, jadi saya akan tanggapi sebisa saya saja. Saya ingat saya saja. Bahwa Bang mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, bahwa surat Petrus itu juga bukan Petrus yang menulis, kata Bang Jul kan begitu. Cuman saya ingin menanggapi begini Bang Jul. Kalau memang kan, kalau apa itukah dari Tuhan, apakah itu bukan dari Tuhan, kita akan tahu dengan apa. Kan kita percaya, kalau ini memang Alkitab ini palsu, Alkitab ini tulisan Paulus, pasti tidak akan disertai oleh Roh Kudus. Itu pasti. Karena tidak mungkin yang palsu itu disertai Tuhan. Nah, jadi begitu saja. Karena kalau ini Alkitab ini firman Tuhan, apa tandanya firman Tuhan? Ya pasti ada tanda tangan atau materai dari Tuhan. Materai dari Tuhan itu apa? Yaitu ada kuasa Tuhan yang bisa menyatakan bahwa Alkitab ini adalah memang firman Tuhan, tulisan yang diilhami oleh Roh Tuhan, bahwa rasul-rasulnya itu memang dipakai oleh Dia untuk menulis kitab ini. Kalau memang Alkitab ini bukan surat Paulus ini, Paulus ini adalah nabi palsu, tidak disertai oleh Tuhan, bagaimana setiap perkataan, setiap yang tertulis di dalam kitab ini pasti terjadi dengan tepat dan tidak akan pernah meleset, bahwa dari nubuatan, dari kejadian sampai wahyu itu nubuat itu nanti akan terjadi dengan tepat. Apa yang sudah nubuat yang sedang akan digenapi, yang sudah tergenapi, yang akan digenapi. Nah, bagaimana ini firman Tuhan itu sangat begitu detail. Nanti pada akhir-akhir masa, pada akhir zaman, nanti akan Mesia palsu atau antikris akan muncul, ditandai dengan tanda 666. Itu akan terjadi. Sekarang itu antikris sudah mulai menampakkan diri, sudah ada tanda 66, sudah ada mata uang euro, bahwa akan nanti perempuan yang naik kuda, yang menunggangi kuda. Nanti di ayat-ayat itu kan baru nubuat, belum terjadi. Tetapi nanti itu akan terjadi, bahwa bangsa Israel nanti akan begini, bahwa seluruh bangsa akan memusuhi orang Israel. Itu sudah dinubuatkan oleh apa? Jangan misalnya sekarang dari zaman apa itu, bahwa raja yang sudah itu loh, yang Nabi Daniel bernubuat bahwa Raja Nebukadnezar bermimpi bahwa dia kepalanya jatuh dari emas, dari dadanya dari perak, kakinya dari besi, dan telapak kakinya dari besi dan tanah. Jadi semua kerajaan-kerajaan yang dinubuatkan oleh Alkitab itu satu persatu tergenapi. Bagaimana bangsa ini yang tadinya berkuasa, nanti ini berkuasa, bangsa Roma nanti akan berkuasa, akan dikalahkan oleh ini, dan bangsa ini nanti akan berkuasa, akan terjadi seperti ini. Nah, sekarang 3
Tinggal yang belum terjadi ialah membuat tentang bahwa kaki yang dari besi, yang dari tanah itu nanti akan berdiri suatu bangsa yang akan bersatu. Alkitab, kalau ini memang Alkitab ini bukan firman Tuhan, bagaimana terjadi begitu tepat, tidak pernah meleset satu titik pun. Jadi ini membuktikan bahwa karena ada ayat yang mengatakan kalau memang itu firman Tuhan, apa yang dikatakan Nabi itu tidak terjadi, janganlah percaya kepada dia. Sebab kalau dia berkata begini tetapi itu tidak terjadi, dia bukan Nabi, dia Nabi palsu. Begitu cara membedakannya, mana Nabi palsu, mana Rasul palsu. Kalau Rasul palsu itu apa yang dikatakannya tidak terjadi, tetapi apa yang ditulis oleh Alkitab, apa yang ditulis dari Wahyu sampai semuanya ini, itu terjadi dengan tepat. Jadi dengan begitu, saya percaya bahwa Alkitab ini dihilami oleh Roh Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa mengetahui ribuan tahun yang akan terjadi. Karena hanya Roh Tuhan yang mengetahui apa yang akan datang. Karena hanya Tuhan yang bisa menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang bisa tergenapi. Firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu satu persatu, ditelusuri, tergenapi, dan terselesaikan. Yesus mengatakan misalnya akan lahir Mesias, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari Kejadian itu sudah diwahyukan bahwa nanti akan ada sang penyelamat, bahwa Tuhan sendiri akan beserta manusia, Immanuel. Dan itu terjadi, firman itu telah menjadi manusia. Dan Yesus itu, Roh Tuhan berkata, Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi di zaman Musa ada hukum-hukum yang harus digenapi oleh Yesus. Bang Jul mengatakan Yesus memang tidak, Bang Jul mengatakan Paulus meniadakan hukum Taurat, sedangkan Yesus mengatakan sebelum langit dan satu iota pun tidak akan ditiadakan sebelum langit dan bumi lenyap. Jadi tidak akan dilenyapkan, tidak akan ditiadakan, satu titik pun tidak akan dirubah. Tetapi apa yang ada tertulis dalam hukum-hukum, dalam kitab para nabi, dalam apa yang akan diselesaikan, membuat tentang yang akan datang, itu diselesaikan oleh. Makanya Yesus berkata, waktu kamu mendengar aku membacakan ini, genaplah ini. Jadi Yesus menggenapi hukum-hukum dan menggenapi apa yang terjadi, yang tertulis dalam kitab Taurat. Simbol-simbol ibadah. Misalnya orang di hukum Taurat, orang beribadah ialah dengan simbol. Orang berdosa harus ditebus dengan darah binatang. Dan di perjanjian lama, ya itu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu digenapi melalui Yesus. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Yesus itulah anak domba yang dinubuatkan oleh para kitab, para nabi. Dan sekarang digenapi oleh Yesus. Makanya Roh Allah padaku, ditulis di Yesaya. Itu pun digenapi oleh Yesus. Karena Yesus adalah Roh Allah yang telah menjadi manusia. Makanya waktu Yesus membacakan kitab Yesaya, waktu kamu mendengar aku membaca ini, genaplah nas ini, bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Bahwa orang miskin diperkaya, orang buta berjalan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dia bangkitkan. Itulah tanda-tandanya dia Mesias, bahwa dialah tahun rahmat Tuhan. Dan makanya Yohanes 1 Yohanes ayat 1 pasal Yohanes 1 ayat 18, bahwa hukum Taurat datang oleh Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus menggenapi, Yesus menyelesaikan segalanya. Makanya waktu Yesus disalib mengatakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai, apa yang telah hukum-hukum, simbol-simbol, nubuat-nubuatan terjadi dan tergenapi oleh Yesus, semuanya sudah selesai. Makanya sudah selesai. Nah, sekarang orang memasuki kerajaan Allah itu dengan dengan tidak lagi dibatasi, karena tabir itu telah terbuka. Orang berebut memasukinya. Jadi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku akan memberi hidup yang kekal, supaya kamu, kalaupun kamu mati, kamu akan hidup. Karena akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus telah membuktikan dialah kebangkitan dan hidup. Walaupun dia mati, dia hidup. Jadi Bang Jul,
Untuk sementara ini saya cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, karena saya tidak ada teman yang bisa membantu saya dengan ayat-ayat yang lain, karena saya tidak begitu menguasai Alkitab. Saya percaya saja kalau Alkitab ini memang firman Tuhan, karena saya alami kuasa Tuhan, karena saya rasakan penyertaan Tuhan. Jadi bagaimana saya ingin menyangkal, karena kuasa Tuhan nyata dalam Alkitab ini, itu yang tidak bisa saya sangkal. Walaupun orang mengatakan begini begitu, tetapi saya mengalami hal yang luar biasa, karena hendaklah kamu mengenal Tuhan dan kuasanya. Dan saya mengenal Tuhan dan kuasanya melalui Alkitab ini. Jadi walaupun saya tidak mengerti banyak tentang hal ini dan itu, karena saya bukan orang teologi, bukan pendeta, itu masalahnya, karena saya tidak sekolah Alkitab, karena saya seorang pekerja. Saya ini kerjaan saya bikin sendal sepatu. Jadi saya tidak, paling-paling kalau ada waktu saya baca. Saya apa yang saya tahu saja hanya ya ini, tapi saya kalau dikatakan ini palsu, ya itu terserah orang itu. Makanya kakak saya, paman saya pernah juga mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, bahwa bukan firman Tuhan. Saya katakan, kalau ini palsu, bagaimana saya mengalami kuasa Tuhan di sini? Saya ingin setuju dengan paman. Tetapi yang tidak bisa saya sangkal ialah saya mengalami kuasa Tuhan melalui Alkitab ini. Apapun yang saya tanyakan tentang Tuhan, dan Tuhan mampu menerangkan siapa Tuhan kepada saya melalui Alkitab ini. Jadi sebagai statement saya, itulah, bahwa saya percaya tidak ada yang palsu dalam Alkitab ini. Dan terima kasih kesempatannya Bang Jo telah mengizinkan saya live bareng bersama Bang Jo. Terima kasih Bang Jo, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Jadi gini, Mbak Daud, terima kasih juga ya. Namun kalau misalnya Bang Daud mau live, silakan. Saya punya kewajiban untuk menanggapi. Saya juga akan closing ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan kuasa Tuhan dari kitab Anda, tapi dari tadi Anda mengatakan Anda tidak bisa menunjukkan ayat, Anda tidak bisa menunjukkan ini, karena lalu kemudian Anda mengatakan tidak ada teman Kristen yang bisa menunjukkan. Artinya iman Anda ini adalah iman buta. Itu, mohon maaf saya harus katakan gitu. Dan kalau ketika Anda mengatakan bahwa ketika kitab itu nubuatannya meleset, bahwa itulah kitab palsu, saya tunjukkan banyak yang membuktikan bahwa meleset semua itu nubuatan yang ada dalam kitab Anda. Contoh, tolong dicatat baik-baik. Di dalam Yeremia 36 ayat 30. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampakkan sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Nah, di dalam kitab Yeremia 36 ayat 30 ini, Pak Daud, Tuhan berfirman bahwa keturunan Yoyakim tidak akan ada yang naik menjadi raja di atas tahta Daud. Tapi 2 Raja-Raja 24 ayat 6. Kemudian Yoyakim mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bagaimana? Yeremia 36 ayat 30 mengatakan tidak akan ada anak dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud lagi menjadi raja. Di dalam 2 Raja-Raja ayat 24 ayat 6, anaknya itu justru duduk menjadi raja menggantikan Yoyakim. Luar biasa kan? Nah, itu satu. Itu di dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Banyak. Dalam perjanjian baru misalnya, Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, aku Yesus anak manusia sudah datang. Sampai hari ini Yesus belum datang-datang. Tapi murid-muridnya udah 2000 tahun yang lalu udah mati semua. Kalian belum selesai mengunjungi kota-kota Israel, aku sudah datang katanya. Itu diterangkan juga di dalam Matius 16 ayat 28. Meleset lagi. Lalu kemudian, bagaimana dengan Paulus ramalannya? Apakah juga meleset? Meleset juga. Di mana diterangkan itu? 1 Tesalonika bab 4 ayat 16 sampai ayat 17.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ayat ini jelas bahwa setelah kebangkitan Yesus dari kubur, dia dan seluruh pengikut Paulus yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan Yesus ke langit. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada itu, nggak ada. Malah yang terjadi kemudian di dalam kitab Lukas, ketika Yesus disalib, belum bangkit, orang-orang kudus lebih duluan bangkit, Pak, dan jalan masuk ke Yerusalem. Inilah kebohongan demi kebohongan yang ada di dalam kitab Anda. Nubuatan Anda bilang, tergenapin semuanya. Ini saya beberkan semua. Nubuatannya Paulus tercoreng dengan lengkap. Nubuatannya Yesus tercoreng dengan lengkap. Kemudian apalagi Yeremia tercoreng dengan lengkap dan Perjanjian Lama. Sudah fakta. Tapi yang ingin saya katakan adalah kembali kepada pernyataan Yesus. Pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu itu akan kelihatan dari ajarannya bahwa itu bukan firman Tuhan. Fakta bukan firman Tuhan, terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dinarasikan di dalam kitab itu. Itulah buktinya. Yang menulis Yeremia kemudian, yang menulis kitab Dua Raja kemudian adalah orang-orang yang datang belakangan. Dan ini hanya terjemahan. Makanya saya katakan Yesus menubuatkan pengajar-pengajar palsu. Ini hasilnya. Tidak ada kesesuaian antara yang dinubuatkan dengan yang terjadi kemudian. Kalau Anda mengatakan Anda mengimani kitab Anda karena kitab ini, karena kitab Anda begini dan begini, bukan itu. Alasan Anda menjadi murtad itu bukan itu. Alasan Anda menjadi murtad karena di Islam Anda susah. Di Islam Anda payah melaksanakan aturan-aturan Tuhan. Anda capek untuk sujud kepada pencipta alam semesta. Anda berat untuk bangun sholat. Anda berat untuk melakukan perintah syariat. Itu yang menyebabkan Anda murtad. Dan tidak adanya jaminan seperti jaminan gereja terhadap Anda untuk masuk surga. Itu yang membuat saudara saya ini, sahabat saya ini murtad. Bukan karena Anda mendapatkan sesuatu dari Yesus, tidak. Karena Yesus sendiri menubuatkan, kawan, Pak Daud. Apabila ada orang yang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, kata Yesus. Berarti yang datang kepada Anda, yang memberikan kemuliaan kepada Anda itu siapa? Sementara Anda membacakan tadi bahwa iblis pun bisa menjelma, bisa menyerupai malaikat terang. Balik kepada hal yang kita diskusikan pada malam hari ini, kita telah membuktikan bahwa semua yang dirangkaikan oleh Yesus tentang pengajar-pengajar palsu itu kena terhadap Paulus dan imbasnya terhadap ajaran Anda. Anda menjadi Kristen, kenapa? Karena di Kristen itu jaminannya jelas di dalam ajarannya. Menjamin dari kitabnya sendiri, dari nabi-nabinya sendiri, dari pengajar-pengajar sendiri. Tapi ketika ditanya, tunjuk jaminan dari Yesus kepada penyembahnya. Tunjuk jaminan dari Yesus kepada Kristen. Bahwa orang yang menyembah Yesus, yang mendudukkan Yesus setara dengan Tuhan, maka dijamin masuk ke surga. Tunjuk! Sampai naga datang ke dunia berperang, tidak akan pernah bisa Anda tunjukkan. Kenapa? Anda menjadi Kristen karena di Kristen itu enak. Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari aturan-aturan dan kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Enak di Kristen itu. Siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu perkataannya itu diyakini sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Enak di Kristen itu, Pak. Nggak ada syariat di sana. Tidak ada haram di Kristen itu. Coba Anda tunjukkan. Ada nggak hal yang haram dalam Kristen? Oh, di dalam Kristen haram berzina. Itu di dalam perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Yesus. Berarti sudah tidak berlaku. Karena kalian sudah dibebaskan dari hukum-hukum itu. Oh, di dalam Kristen tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tidak boleh membentuk ilah-ilah lain. Oh, itu di perjanjian lama. Sekarang Anda boleh menyembah manusia bernama Yesus. Boleh menyembah roh bernama Gabriel atau roh kudus atau apapun itu. Karena Anda sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Yesus mati terkutuk untuk membebaskan kalian dari hukum Tuhan. Saya kira seperti itu untuk sementara, Pak Daud.